Hai, welcome back to Meditate with Samara. Selamat datang lagi ke dalam podcast ini. Nah, podcast ini intentionnya adalah untuk memberikan tips-tips well-being yang bermanfaat dari entusias-entusias dalam berbagai macam jenis topik well-being gitu yang penting ya buat hidup kita. Nah, sekarang itu banyak banget tren tentang journaling. Dan ini exciting banget. Kemarin ngobrol sama guest-guest podcast lain, mungkin ada 4 orang dari mungkin sekitar 10, itu semuanya ada journaling habit dan rutin. Jadi hari ini benar-benar excited bisa ngomongin journaling in depth sama entusias yang paling aku kenal. Namanya adalah Mutia Azura Herliza. Dan untuk memperkenalkan Mutia adalah saat ini menjadi content writer di Ogilvy. Dan ini nih yang sangat membuat aku terinspirasi sama Mutia. Mutia itu puts her mind and heart to mix up data and wild ideas into magical words in a daily basis. Atau whenever the big magic intended come in. And she is also on a tribe with a mission to make brand matters. Nah, saat ini Mutia juga actively advocating Indonesian women di business and technology through her work di Girls in Tech Talk podcast. Jadi nanti di check out ya, ada di description juga kita tulis. Dan juga #hercreativeworks, tulisan Mutia dalam blognya lifebyazura.wordpress.com. Nanti kita masukin juga. Nah, aku kenal Mutia ini dari kuliah dulu. Kita sama-sama ngambil business management, marketing di FEB UGM. Nah, selamat datang ke podcast ini. Hai Mutia. Hai Semi, thank you banget udah ngajakin podcast ini dan akhirnya bisa ketemu lagi. Setelah setahun, udah lama nggak ketemu langsung, jadi I'm so excited for today. I'm so excited tuh, senang jadi reuni, tapi bermanfaat ya ngobrolnya. Amin, semoga banyak yang mau mulai melakukan journaling setelah kita ngobrol setelah ini. Iya, karena aku juga ngerasain journaling itu bermanfaat banget. Tapi mungkin mau mulai dari nanya dulu nih. Jadi ceritanya Mutia pertama kali journaling tuh gimana dan kapan? Apa yang menyebabkan Mutia pertama kali lo mulai journaling? Okay. So, good question. Kenapa gue pertama kali melakukan journaling itu awalnya karena gue senang baca buku dan gue senang nulis. Jadi kayak dulu pas gue SD, tepatnya kelas 4 lah, kurang lebih ya gitu. Jadi pas kelas 4 SD itu gue seneng banget yang namanya nulis diary. Tahu kan lah ya, buku yang imut-imut gitu depannya gitu kan. Ya udah senang aja gitu nulis-nulis dan cerita hari gue tuh kayak gimana. Atau misalnya gue habis liburan nih ke rumah saudara gue atau ke rumah keluarga kakek nenek gue, itu gue cerita gitu. Dan lama-lama tuh jadi habit gitu, gue selalu membuat memori-memori gue tuh selalu terkenang dengan seru gitu kan. Terus kayak gue suka masukin foto juga di situ di diary gue, dan itu akhirnya berlanjut pas gue SMP tuh gue setiap tahun pasti gue beli agenda harian di mana gue tulis tuh cerita-cerita aneh, konyol segala macam gitu kan. Terus di situ juga biasanya ada section-section di setiap bulan kayak highlight of the month apa sih gitu kan. Terus nanti gue akan gambar-gambar di situ. Kayak kadang-kadang teman-teman gue tuh juga ikutan kontribut nulis gitu loh di diary gue. Jadi kayak itu tuh diary geng gitu lah lama-lama gitu. Jadi seru banget gitu. Dan akhirnya pas udah naik SMA udah kurang lah yang ngerjain kayak gitu. Kuliah apalagi karena kuliah udah hektik banget. Sampai kan pas lulus kuliah gue ngerasa kayak yang biasanya gue tuh curhat sama teman-teman gue udah pada nggak ada nih gitu kan pas lulus kerja gitu kan. Tuh shock banget. Terus akhirnya gue menemukan lagi jalan untuk journaling gitu. Nah, dan saat itu gue benar-benar yang journalingnya tuh gue bukan cuman gue cerita apa yang terjadi sama gue atau misalnya pengalaman apa, tapi kayak lebih dari gue mengutarakan perasaan-perasaan gue gitu kan. Terus gue mencoba memahami apa yang lagi gue rasakan, mood gue tuh kayak gimana gitu, my feelings gitu. Apalagi kalau bisa, dan itu macam-macam gitu. Jadi dari soal tentang kerjaan, soal passion gue, soal someone gitu kan, soal my relationships to others. Jadi dan gue melakukan itu sampai sekarang gitu. Dan gue merasa karena gue melakukan journaling ini benefitnya bagus buat gue, so gue lanjutkan terus gitu. Oke, makasih udah sharing Mutia. Gue pas denger gue senyum-senyum karena gue membayangkan lo pas masih
kecil lagi nulis journaling, terus gue juga membayangkan diri gue pas masih kecil nulis diary, itu tuh masih banyak itu buku-bukunya di kamar gue. Terus kalau ngeliat tuh tulisannya kayak masih aneh-aneh gitu, cara nulisnya nggak kayak nulis yang benar. Terus ceritain soal pertemanan, tapi dengan lama-kelamaan kita mungkin ada self-awareness ya, dan ngerasa kebutuhannya itu nggak cuma buat nge-record keseharian kita, walaupun itu juga menarik untuk kenangan, tapi sebenarnya kita menggunakannya itu lebih untuk memahami apa yang lagi kita alamin pada saat itu, gitu ya. Yes. Jadi menurut gue journaling ini berpengaruh banget ke well-being gue, karena yang pertama itu bisa meng-clearkan pikiran-pikiran yang ruwet saat gue kerja, atau misalnya gue lagi ada problem sama orang lain gitu kan. Jadi gue bisa benar-benar mengarticulate nih, sebenarnya tuh apa sih lagi gue rasakan, sebenarnya gue tuh emosi tuh kenapa gitu. Jadi gue tahu the reason why gue marah, the reason why gue happy, the reason why gue sedih gitu, the reason why gue disappoint to someone gitu misalnya. Nah jadi setelah gue nulis itu, bahkan gue tuh ketemu solusinya gitu. Sometimes kayak kita harus curhat ke siapa atau kayak nyari kemana, ngobrol sama siapa buat tahu masalahnya, tapi ternyata dengan journaling aja tuh udah cukup gitu. Itu sih yang very magical to me gitu. Jadi kayak oke, setelah gue udah sering merasakan itu, gue mendapatkan impact itu ya ke diri gue, kayak oke, gue kalau misalnya ada masalah, gue pertama kali lihat gue harus nulis deh. Kalau misalnya emang gue mentok banget kalau misalnya habis journaling masih nggak ketemu solusinya, baru gue cerita sama orang lain kayak gitu sih. Ini quiet funny buat gue extrovert gitu kan, karena ternyata ya emang ini bukan sesuatu yang cuma introvert nih yang nulis journaling. Enggak, ini kayak semua orang tuh bisa melakukan itu, dan I think everyone should bisa memahami dirinya sendiri sebelum bisa memahami orang lain, dan itu bisa dibantu dengan journaling gitu. Itu menarik banget tadi apa yang lo bilang, karena yang gue rasakan itu banyak miskonsepsi tentang journaling. Jadi misalkan introvert atau extrovert, atau asosiasi journaling dengan diary, dan diary itu perempuanan banget dan nggak maskulin, feminin. Jadi untuk meluangkan feeling tuh masih associated with femininity gitu kadang, makanya kayak ada men's group semua. Tapi sebenarnya journaling itu kalau kita lihat nggak cuma dari kayak aktivitas dan apa yang orang beranggapan, itu sebenarnya bisa benefit buat kita juga ya. Kayak apa sih benefit yang kamu rasain? Oke, banyak banget sebenarnya kalau udah ngomongin manfaatnya journaling gitu ya. Kalau di breakdown satu-satu nih, yang pertama tadi gue tuh jadi bisa lebih bersyukur gitu dengan apa yang terjadi di state gue yang sekarang gitu. Karena kayak kadang kan kayak kita terlalu too much mikirnya tuh yang negatif-negatif gitu kan, kita nggak bisa ngeliat good side. Ketika kayak lo tulis satu-satu nih, lo bikin poin gitu kan, what things I grateful for today gitu misalnya. Terus kayak yang pertama, lo bisa 30 menit olahraga, itu udah blissful banget loh menurut gue gitu kan, di tengah-tengah kerjaan hektik gitu. Terus misalnya yang kedua, lo bisa ngobrol sama oma lo hari ini like 15 menit via telepon, itu udah grateful banget gitu. Atau misalnya yang ketiga, lo bisa catch up sama sahabat lo zaman kuliah gitu kan through telepon. Itu juga something yang little things tapi lo grateful about kan sebenarnya gitu. Jadi menurut gue when it comes to menjadi habit buat diri kita gitu kan, si journaling ini, gue jadi bisa lebih melihat suatu hal tuh kayak ketika gue melihat suatu masalah, gue ngerasa kayak I'm beyond than this gitu. Jadi masalah ini emang ada, cuman sebenarnya kebaikan yang ada di sekitar gue tuh lebih besar daripada itu. So I shouldn't be sad, I shouldn't be angry gitu loh maksud gue. Dan kemudian yang pasti journaling ini karena udah lama banget gue lakukan, ini melatih kreativitas gue dan kemampuan gue nulis gitu. Jadi kayak dari yang dulu gue nulis buat mading sekolah gitu kan, terus nulis cerpen, sampai akhirnya pas gue kuliah gue memberanikan diri buat jadi pers mahasiswa gitu kan, nulis artikel yang lebih serius. Itu semua gue dapetin karena gue rutin menulis lewat journaling itu dari gue kecil gitu. Terus kemudian tadi selain gue buat bersyukur, itu juga buat refleksi diri. Nah ini nih yang menurut gue the main benefit ya dari journaling. Jadi gini, karena pas journaling itu kan kita memproses apa yang kita lagi lakukan, terus kita inginkan gitu kan. Jadi membangun dreams gue lah gitu. Jadi gue tuh selalu ada kebiasaan setelah gue menulis nih perasaan-perasaan gue tuh
selalu menuliskan doa-doa gue gitu. Jadi doa yang biasanya gue doa pas setiap sholat gitu kan, itu gue juga tulis gitu di diary gue. Jadi setelah itu gue jadi bisa mapping out nih, oh gue tuh keinginan gue tuh ini, habis ini gue pengen achieve ini gitu kan. Jadi gue jadi bisa tahu, oh habis ini gue harus ngapain, gue jadi bisa bikin life map yang lebih terstruktur gitu kan. Jadi dari yang tadinya di journaling itu abstrak banget, terus setelah itu gue jadi kayak ketika gue misalnya kayak setiap 3 bulan nih, misalnya gue lagi nge-review diri gue gitu kan, terus gue bikin map out rencana-rencana gue ke depannya. Nah itu gue akan melibatkan tulisan-tulisan gue di jurnal gue itu gitu. Nah kemudian kadang kalau misalnya kayak lagi lost gitu ya, terus baca tulisan-tulisan yang lama tuh gue jadi kayak ngerasa gue aja tuh dulu pernah loh bisa ngelewatin ini, masalah yang kayak gini gue nggak bisa gitu. Itu benar-benar gue seneng banget dengernya, karena benar-benar nyemangatin kalau misalnya journaling tuh penting banget. Karena saat ini bahkan dalam proses journaling gue belum menemukan dan melihat the breadth of opportunity yang bisa kita lakukan dengan melakukan journaling. Misalkan tadi Mutia lo cerita, oh ini buat the things that you are grateful for, terus ngingetin kita. Karena kita kalau lagi ada dalam masalah nih, kadang kita lupa sama hal yang baik-baik, karena kan biasanya otak kita tuh selalu ngelihat threat gitu ya, selalu ngelihat apa sih yang masalah dalam hidup gue, terus gue cuma fokus laser di bagian masalah kita. Tapi sebenarnya banyak banget hal yang kita bisa bersyukur, dan itu bahkan in the little things gitu. It's not the big things atau big achievements, tapi sekedar punya quality time sama keluarga, quality time with ourselves dengan olahraga, ya kan? Jadi itu mengingatkan kita untuk melihat lebih luas, dan melihat lebih luasnya juga yang gue senang tadi lo bilang itu tentang awalnya pikiran kita tuh nggak terstruktur, terus akhirnya pas ditulis jadi sadar apa yang kita tulis, masalahnya terstruktur, terus lo masukin doa yang di akhirnya. Itu gue belum kayak gitu, dan gue pengen banget nyoba abis ini. Kayaknya itu suatu hal yang bakal bantu ngenenangin gitu ya, apalagi kalau udah ada masalah yang rasanya ruwet, terus bisa nulis keinginan kita atau intention kita ke depannya. Nah tadi Mutia kan udah cerita nih apa aja benefit buat journaling. Karena udah saking semangatnya nih, bahkan gue abis ini kayak bakal journaling lagi buat menginspirasi teman-teman, dan juga mungkin ngasih step-step atau gimana sih sebenarnya journaling. Kayak kalau misalkan gue ngeliat di internet tuh ada format yang kayak nanya question prompt gitu per hari, ada pertanyaan ini tulis aja, atau mungkin cara untuk journalingnya ada cara yang lain. Pertama, gue awalnya juga gitu tuh, gue pakai beberapa pertanyaan gitu ya, ada beberapa format lah istilahnya. Terus gue itu juga bahkan sebenarnya sekarang lagi journaling pakai bullet journal, tapi ini buat case yang beda nih. Gue akan cerita dulu tentang journaling yang lebih terfokus sama bahasan kita hari ini, which is release our thoughts. Nah buat itu gue nggak pakai format sama sekali, jadi gue menulis bebas gitu. Nah di situ gue tendensi gue adalah gue nggak pakai format apapun, karena gue ingin semua yang ada di pikiran gue, yang ingin gue ucapkan gitu ya, yang ingin gue utarakan tuh bisa ditulis semua di situ gitu. Dan menurut gue everyone bisa pilih gitu, mereka pengen pakai format yang mana. Karena ketika gue pakai yang bullet journal gitu ya, itu memang lebih ada in purpose gitu. Misalnya kalau yang bullet journal ini gue pakai buat gue bikin skincare journey. Jadi gue lagi ada skincare journey, dan gue nge-trackingnya pakai itu gitu. Gue pakai si bullet journal ini, terus sama lately gue lagi skincare journey itu udah kelar tuh, gue lanjutin lagi. Sekarang gue lagi bikin bullet journal buat my diet gitu. Jadi kayak gue habit sama 20 hari. Nah itu tuh lebih purposeful kan, which is agak beda lah ya sama yang kita obrolin gitu. Cuman orang-orang banyak yang melakukan itu. Nah kalau yang buat menulis bebas ini tadi, gue benar-benar sebenarnya formatnya kurang lebih sama nih, sama yang menulis apa aja sih yang gue grateful about, apa sih yang membuat gue sedih gitu ya, apa yang membuat gue kayak koreksi ke diri gue, hari ini gue melakukan salah tuh apa aja sih gitu kan, itu gue tulis gitu. Cuman lebih
lebih banyak banget gitu yang bisa gue tulis di situ, dan gue juga tidak membatasi diri gue dalam menulis gitu. Dan kemudian kalau misalnya buat teman-teman yang masih beginner gitu ya, masih kayak oke, gue pengen nyobain journaling tapi gue nggak biasa nulis gitu. Nah, gue rekomendasiin banget buat pakai yang ada pertanyaan prompt ini gitu kan. Jadi bisa teman-teman lihat di Pinterest tuh banyak banget tuh guide-nya gitu kan, mau nulis apa aja di journal. Jadi menurut gue mendingan ikutin dulu itu aja, terus spare time let's say 5-10 menit, bikin 3-5 poin lah, misalnya hal-hal apa yang membuat lo bersyukur hari ini, atau misalnya hal-hal apa yang perbuatan kesalahan apa sih yang lo buat gitu kan. Jadi ini bisa jadi bahan refleksi buat selanjutnya gitu. Oke, makasih Mutia. Itu yang gue seneng juga pas lo jelasin, karena gue juga dulu bukan belajar sih, gue berpengalaman punya satu jurnal yang isinya pikiran gue yang negatif atau pikiran apapun yang lagi gue pengen selesaikan, dan juga hal yang gue grateful. Tapi yang gue rasakan setelah pas lagi buka jurnal itu, pas gue mau refleksi ulang, baca ulang, perasaan gue tuh jadi campur aduk gitu. Jadi kayak ada yang sedikit negative vibes, ada juga yang very positive vibes. Jadi apa yang akhirnya gue lakukan, gue nyobanya ada satu buku buat fully things I'm grateful for yang gue tulis malam-malam gitu misalkan, dan satu lagi yang benar-benar tulisan bebas, acak-adul, dan gak mesti nulis rapih gitu, karena apapun aja yang mau ditulis atau yang mau digambar. Nah, jadi gue senang juga dengarnya lo punya different books buat different purpose, yang buat skincare, yang buat diet, terus habis itu baru ada lagi yang lo tulis buat to release your thoughts, plus tambah hal-hal yang grateful gitu ya. Yes. Itu benar banget sih, karena menurut gue ketika lo bisa mendivide gitu ya, jurnal lo gitu, apalagi gue tuh suka scatter nih nulis impian-impian gue, sampai akhirnya kayak aduh gue gak tahu di tulisan yang waktu itu tuh di mana, yang kertas yang waktu itu tuh di mana gitu kan. Akhirnya kayak gue sekarang ada another book gitu ya, yang itu isinya adalah life plan gue gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi gue bener-bener butuh nulis terstruktur gitu kan, terus kayak gue lagi lost, terus kayak aduh gue bingung abis ini gue harus ngapain ya gitu kan, misalnya kayak 6 bulan lagi gue harus ngapain, nah gue akan go back to that book gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen, kan ada ya orang yang pengen ada yang orangnya planner, ada yang go with the flow banget. Nah kalau teman-teman orangnya planner, gue rekomendasiin banget sih buat nulis dengan satu buku yang lain lagi gitu. Benar, makasih banget tambahan itu Mut, karena gue juga ada tapi pas lagi kuliah gue ada satu kayak jurnal yang kecil yang bisa pocket pegang gitu, itu isinya kayak quotes-quotes yang nyemangatin gue dan plan gitu. Kalau dulu kan gue bayangannya masih kayak oke, dalam 5-10 tahun gue maunya mendapatkan ini. Sekarang gue udah lebih go with the flow gitu ya. Tapi gue pas nulis itu pas lagi misalkan lagi capek gitu ujian atau harus belajar buat ujian, gue kayak ngapain sih gue belajar segala macam ini. Tapi kalau gue lihat si jurnal kecil itu yang isinya hal-hal yang apa yang mau gue capai, gue kayak oke, gue ada semangat lagi, I'm doing this course buat ini, gue lulus kuliah buat ini. Jadi itu ngebantu juga gue di saat-saat gue lagi gak ada motivasi gitu. Tapi emang bener sih very personal ya journaling itu. Yes, banget. Menurut gue itu adalah guidance gue hidup gitu. Jadi selain gue dapet guidance dari orang tua gue atau dari orang-orang terdekat, itu tuh yang bener-bener kayak dia tahu gue banget deh gitu. Jadi kayak aduh, bener-bener kayak gue gak bisa hidup tanpa journaling gitu. Iya. Bener-bener. Soalnya gitu. Kalau journaling yang gue rasakan juga, kalau gue boleh share, itu gue jadi paham my authentic self. Karena kadang kita itu kalau di depan orang kita punya peran gitu, misalnya sebagai anak, sebagai teman, sebagai pacar, segala macam gitu. Jadi kalau misalkan di journaling gue merasa ini gue yang saat ini, dan yang ngebantu gue adalah kadang kita tuh sampai suka nggak bisa tidur ya kalau lagi mikirin banyak banget hal gitu. Tapi kalau udah ditulis rasanya tuh tidur lebih enak. Kenapa gitu ya Mutia? Lo tidur juga nggak?
Nah, itu yang membuat gue apa ya, bisa melepaskan hari dengan lebih tenang menurut gue dengan journaling. Jadi kebiasaan gue tuh journaling adalah sebelum tidur, itu udah pasti. Gue selalu dalam keadaan udah bersih-bersih gitu ya, udah skincarean, udah nggak megang kerjaan, udah nggak megang HP, udah nggak nyalain lagu, nyalain musik gitu ya. Itu gue akan udah siap-siap di kasur gue sambil gue bawa jurnal gue gitu. Jadi gue akan spare time, let's say like 30 menit gitu ya buat nulis. Itu biasanya gue lakukan ketika memang ada something happen gitu. Gue udah nggak lagi nulis yang literally setiap hari gitu ya. Gue saat gue butuh aja, dan itu masih sering sih. Gue akan menuliskan apa yang gue rasakan saat itu. Terus di situ juga gue niat purpose gue adalah gue bisa tidur lebih tenang, dan besok gue udah nggak sebel lagi nih, gue udah nggak marah lagi gitu. Gue akan, ketika gue bangun pagi, gue akan start a new day, gue udah ngelupain semuanya karena kemarin udah gue tulis semua di jurnal gue gitu kan. Nah kadang gue juga nulis sih di pagi hari, atau misalnya lagi ada momen-momen tertentu gitu ya, misalnya di akhir tahun gitu kan, di akhir tahun, atau misalnya menjelang tahun baru lah. Itu yang, kalau yang itu gue khusus nulis namanya kaleidoskop. Pernah dengar nggak, Sam, kaleidoskop? Boleh dijelasin? Nah itu seru banget. Itu menurut gue recommended banget lah buat dilakukan juga. Jadi kaleidoskop ini gue terinspirasi dari salah satu penulis namanya Rahana Putri. Itu gue udah melakukannya dari zaman kuliah, jadi tahun 2014 deh kalau nggak salah. Jadi kaleidoskop itu adalah jurnal lo sum up setiap bulan nih dalam setahun itu gitu kan. Biasanya gue akan tulis di tanggal 31 Desember gitu. Jadi kayak gue akan menulis di Januari tuh ada highlight apa sih sampai di Desember gitu. Jadi gue akan menulis kejadian-kejadian yang paling gue ingat, yang paling membuat gue mendapatkan banyak learnings gitu ya. Dan itu kalau misalnya gue udah selesai nulis itu rasanya kayak happy banget, karena kayak wah ternyata di tahun segini gue udah experience, achieve hal ini, gue udah belajar hal ini. Jadi even yang hal-hal yang menyedihkan pun gitu, hal-hal yang membuat menampar gue itu ternyata bisa jadi lesson loh ternyata gitu ketika gue menulis kaleidoskop itu. Dan itu kalau misalnya dibaca lagi gitu, itu seru banget gitu. Gue sebenarnya dari dulu pengen banget sih nyoba untuk mempublish kaleidoskop gue tapi gue kayak masih kayak ngerasa aduh ini agak-agak rahasia gitu kan. Jadi kayak aduh ntar dulu deh, gue belum sepede itu untuk share itu gitu. Tapi menurut gue I think everyone should write their kaleidoskop juga gitu. Wow, gue seneng banget deh dengernya, karena menurut gue pas gue lagi ngebayangin kaleidoskop lo atau gue itu bisa jadi suatu hal yang memberikan perspektif ya. Karena kadang apalagi kalau ada masalah gitu, kita nggak tahu apa lessonnya sampai kita ngeliat ke belakang kayak oh iya kalau nggak karena masalah itu gue nggak belajar ini atau gue nggak ke path ini. Tapi hal itu tuh kadang kita lupa, sama aja kayak kita ngerasa oh kita udah melakukan satu accomplishment tapi kok kayaknya masih kurang, atau kok kayaknya kita nggak maju atau kalau ngebandingin ke orang lain ya. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang kayak iya ya, gue tuh udah ngelewatin ini loh, gue udah masuk ke karir ini, terus gue udah sekolah ini, terus gue udah ngebanggain teman, orang tua, dan ngebanggain diri gue sendiri dengan cara ini. Jadi itu gue sangat tertarik sih pengen nyoba abis ini kayak melihat ke belakang kayak apa aja hal-hal yang positif dan juga apa aja lesson learn lah yang membuat kita jadi kita yang sekarang. Itu kalau dilihat berapa tahun ke depan seru juga ya. Lo punya dari tahun 2004 sampai sekarang? Iya, dari 2004. Yes. Gila, keren banget. Lo harus coba sih, ini kan udah mau akhir tahun nih. Jadi mungkin tahun ini agak beda ya, karena kayak Januari, Februari, quarantine, Desember gitu. jadi but I think selama pandemi ini gitu ya, maksudnya setiap bulannya tetap ada kok hal-hal yang gue ada lesson yang gue experience gitu. Jadi mungkin it's not about bulan Mei gue lulus S1 gitu, mungkin kan bukan kayak gitu, atau misalnya kayak gue bulan Maret liburan kemana gitu, mungkin nggak kayak gitu yang akan gue tulis gitu, karena ya kita nggak kemana-mana anyway tahun ini gitu. Jadi ya mungkin yang akan gue tulis adalah learning apa aja yang gue dapetin saat itu gitu. Jadi
apa namanya ya emang itu tendensinya lebih kayak ke big event sih gitu, kayak misalnya kayak tahun lalu Kaleidoskop yang menurut gue sangat apa namanya, itu Kaleidoskop yang paling roller coaster menurut gue tahun lalu, karena there so many things happen yang merubah gue into this point sekarang gitu kan. Jadi gue sangat apa ya, gue sangat grateful about 2019 yang kemarin gitu, dan I hope nanti lo bisa juga merasakan hal yang sama gitu, Sam. Thank you. Sebenarnya gue ada praktek yang gue lakukan di awal tahun ini, tapi menurut gue ini terlalu ekstrim dan gak sustainable. Jadi ceritanya gue waktu itu ada kelas mindfulness based cognitive therapy. Jadi intinya belajar gimana caranya pakai mindfulness buat ngerubah cara berpikir kita secara kognitif gitu, dari misalnya hal negatif hal positif. Jadi minggu pertama itu kita disuruh tulis semua hal yang unpleasant, jadi semua hal yang gak enakin dalam hari kita gitu. Terus nanti direfleksi di minggu ke depannya, kayak oh ternyata yang kita sadarin dan sharing, kita tuh masing-masing ngerasa sebenarnya masalah kita gak segede itu loh kalau dibandingkan everything else. Terus yang keduanya dilihat lagi, disuruh tulis cuman pleasant things, jadi apa dalam hari itu yang membuat lo bahagia. Terus kita jadi mikir, oh iya ya sebenarnya kita sekarang sudut pandangnya udah ngelihat masalah kita itu nggak sebesar itu dan hal positif tuh banyak. Terus yang minggu ketiga ditulis apa aja yang kita pelajarin dalam hari itu. Nah setelah itu, setelah udah nggak di dalam course itu lagi, gue jadi kebiasaan. Jadi mungkin untuk sekitar 5 bulan gue punya data setiap 2-3 hari gue nulis pleasant things, unpleasant things, sama growth. Terus sekarang kalau gue ngeliat sekarang, gue dulu beda juga ya setiap beberapa bulan lalu, kayak belief, my thoughts, kayak my views. Jadi mungkin itu bisa gue summarize-in jadi kaleidoskop, cuman itu ngebantu juga sih gue pada saat itu. Menarik juga formatnya. Yes. Kalau kaleidoskop yang gue terapin ini kayak nggak apa namanya, mungkin sebenarnya ujung-ujungnya sama aja gitu kan, kayak yang journaling yang gue tulis pas hari-harinya gitu. Cuman ini tuh lebih kayak yang apa ya, apa namanya, ketika karena gue menulisnya ini di komputer gitu kan, buat yang si kaleidoskop ini, jadi gue kayaknya di mana-mana deh jurnal gue dari laptop, dari notebook. Jadi kalau misalnya kayak gue lagi itu sebenarnya tuh awalnya gue pengen gue jadiin bahan blog juga tuh si kaleidoskop ini, makanya tadi that's why gue bilang kan gue sebenarnya pengen banget sharing gitu. Mungkin nanti kalau akhir tahun ini gue menemukan keberanian, nanti gue akan share deh kaleidoskop gue gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa dapat gambaran menulis kaleidoskop tuh seperti apa gitu. Mau banget kalau lihat nanti gitu. Ya. Amin. Oke. Kan kita tadi udah ngomongin nih gimana caranya buat journaling. Aku penasaran kalau misalkan lo ada ritual buat journaling. Kenapa gue tanya gitu? Karena kemarin gue pas yoga teacher training tuh, gue tuh pertama kali benar-benar free flow journaling tuh disuruh sama guru yoga gue untuk journaling sebelum meditasi pagi. Dan sama seperti mungkin kayak lo cerita sebelum mau tidur, karena bangun-bangun kita tuh masih belum conscious, banyak pikiran dari nggak tahu mimpi dari apa, terus kita tulis aja baru meditasi, dan kerasa banget bedanya, jadi lebih gampang untuk pay attention gitu. Nah mungkin lo bisa cerita kalau misalkan lo ada ritual untuk sebelum atau setelah journaling yang bisa di-share ke teman-teman. Oke, gue akan ceritain ritualnya sama efek gue gitu ya. Jadi tadi kalau yang pasti gue akan udah siap tidur gitu ya ketika gue mau journaling gitu. Gue udah bersihin badan dan udah gak ada distraksi sama sekali gitu. Nah biasanya setelah gue nulis udah selesai itu, gue akan langsung simpan bukunya dan gue langsung berdoa dan tidur gitu. Nah bahkan ketika gue tuh orangnya tipe yang kalau misalnya gue bangun tidur, gue harus tahu nih gue tuh hari ini harus ngapain aja. Nah tapi kadang-kadang kalau misalnya kayak gue lagi sluggish gitu, gue lagi mager banget gitu ya hari besoknya, itu biasanya gue karena semalam yang udah journaling tuh otak gue udah terprogram, oke gue bangun tidur gue akan melakukan ini gitu. Dulu mungkin pas belum terbiasa gitu ya, pas masih awal-awal lulus kuliah kerja tuh, gue biasanya kayak bangun tidur terus gue catet nih hari ini gue harus ngapain aja gitu kan. Cuman karena udah makin lebih ke train kali ya otak gue gitu, jadi pas bangun tidur tuh gue harus gue tulis, gue udah bisa langsung kepikiran hari ini gue mau ngapain aja. Itu sih menurut gue efek dari journaling gitu, karena dari malam sebelumnya otak gue udah bener lagi nih gitu. Jadi kayak ngereset ya, kayak membuang
menaruh apa yang ada di otak kita. Karena gue juga sempat baca, ini relevan nggak relevan sih. Jadi ada buku namanya Getting Things Done. Jadi gimana caranya biar kita bisa melakukan hal biar tetap produktif tapi nggak stres gitu, tetap melakukan hal. Nah, salah satu di bagian awalnya dia cerita bahwa otak kita tuh ada open loop. Jadi kalau misalkan kita keinget sesuatu, kita tuh biasanya harus ada action. Jadi actionnya itu apa? Misalkan gue lagi kepikiran, oh gue harus nulis jurnal, atau oh gue harus ngerjain kerjaan ini. Itu kita harusnya nulis pikiran kita ke suatu tulisan, karena otak kita tuh dibikin mengingat suatu hal yang belum ada closure-nya gitu. Jadi closure-nya tuh biasanya nulis. Nah, menurut gue ini relevannya dengan konteks yang berbeda tapi sama-sama relevan, karena kalau itu kan produktif, kayak oh ini apa yang harus gue kerjakan, gue lagi anxious mikirin apa yang gue plan, tapi gue tulis biar nanti gue tinggal sort it out di kertas gitu, bukan di dalam pikiran gue. Ini sama juga merasanya kayak pas lagi journaling, kayak kalau kita punya pikiran anxious atau negatif, kita bisa melihat juga ini nggak harus selalu ada di pikiran tapi ditaruh aja di jurnal. Jadi menurut gue itu menarik juga. Yes. Itu sih, that's why gue rekomendasiin banget orang-orang buat start journaling juga. Nah, boleh nggak nih nanya, apa sih practical tips gitu buat teman-teman yang mungkin belum pernah journaling, mereka bisa mulai dari mana sih enaknya? Oke, pertama yang menurut gue harus keep in mind banget ya gitu. Jadi jangan pernah merasa journaling ini sesuatu hal yang dipaksain gitu. Karena gue pernah dengar juga beberapa teman yang ngerasa kayak, aduh gue tuh nggak bisa nulis gitu. Jadi kayak, atau cara gue ekspres tuh bukan nulis gitu. Sebenarnya menurut gue nulis itu bukan style seseorang sih. Nulis itu adalah suatu hak yang semua orang bisa dapatkan gitu maksud gue. Jadi dibikin let it flow aja gitu, ini tuh bukan esai atau bukan akademik something yang lo harus pakai struktur gitu, enggak gitu. Jadi tulis aja seperti lo tuh ngomong gitu, like how you speak gitu. Jadi jangan pernah ngerasa terlalu di-force gitu ya nulis, dan just nulis apapun yang bahasa lo sendiri gitu. Kalau misalnya lo pengen pakai bahasa yang mungkin orang-orang lain nggak ngerti, tapi itu hanya kayak ya itu just how you speak, itu tulis aja gitu. Dan menurut gue nggak pernah ada tulisan yang salah gitu. Jadi selalu percaya sama tulisan pertama lo nggak harus kayak nyoret terus kayak nulis lagi gitu. Ingat kayak ini bukan esai, jadi itu adalah hal yang pertama banget harus ada di pikiran kita gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau nulis journaling itu start from gratitude journal gitu ya, atau hal-hal yang membuat kita bersyukur gitu. Yang pertama mungkin teman-teman bisa mulai dari menulis hari ini tuh grateful untuk siapa gitu, grateful tentang siapa gitu, misalnya tentang keluarga atau misalnya sepupu atau sahabat-sahabat atau pacar lo gitu kan, pasangan lo hari ini dia ngapain lo, atau lo habis ngapain sama dia gitu kan, lo bisa tulis di situ. Terus lo juga bisa nulis experience yang pertama kali lo rasakan gitu, misalnya kayak oke, hari ini gue habis jalan-jalan gitu kan, misalnya lo jalan-jalan ke Jogja nyobain naik gunung gitu, misalnya lo tulis itu gitu. Terus itu menurut gue itu sih yang penting banget ya buat ditulis gitu. Terus atau misalnya lo habis baca buku atau nonton film yang insightful banget atau membuat lo sangat terhibur gitu ya, itu juga ditulis itu apa yang membuat lo senang sama buku atau film itu gitu. Dan lo juga bisa nulis kejadian-kejadian yang membuat lo tuh bertumbuh gitu kan. Nah, itu kan konteksnya bisa sesuatu hal yang sulit ataupun juga menyenangkan gitu kan. Jadi at the end lo jadi bisa nge-track progress diri lo sendiri gitu. Nah, kemudian kalau gak usah ya kayak harus nulis panjang lebar juga di awal gitu. Lo nulis 1-2 kalimat aja udah sangat sudah sangat membantu gitu. Dan kemudian lama-lama buat itu tuh jadi habit yang selalu lo lakukan. Let's say nggak harus yang setiap hari langsung gitu, misalnya lo mau seminggu 3 kali gitu. Nah, jadi ntar lama-lama kalau misalnya udah jadi habit, lo akan terbiasa gitu. Gue selalu percaya sih sama ada yang
ada konsep yang bilang kalau lo melakukan suatu hal dalam 21 hari gitu kan, berturut-turut, lama-lama bakal jadi habit. Dan menurut gue itu bener banget sih, karena gue ngelakuin itu di journaling, atau misalnya kayak skincare rutin deh misalnya, atau misalnya kayak diet itu atau olahraga gitu kan, lo harus bikin habit kan, biar lo tuh lama-lama terbiasa gitu, lo terprogram buat melakukan itu. Jadi selalu dedikasiin waktu lah kalau misalnya teman-teman susah buat menentukan waktunya gitu kan, paling nggak 30 menit sebelum tidur atau 5 menit sebelum tidur gitu kan, lo dedikasiin buat nulis itu gitu. Oke, terima kasih banyak loh Mut. Makasih banget, ini benar-benar dari lo cerita pengalaman lo udah nulis dari masa kecil sampai sekarang, to release your thoughts, sampai lo dalam your work and also your passion with your blogs and your sharings. Gue benar-benar terinspirasi banget. Jadi makasih udah sharing pengalaman lo dengan benefits-nya, dengan sama-sama. Semoga ini manfaat buat teman-teman yang saat ini ngedengerin ya. Yes. So, yang penting semoga teman-teman bisa benar-benar ngelakuin itu sih, start from small things gitu. Jadi jangan lupa siapin satu buku khusus, paling nggak satu buku dulu aja, nggak usah banyak-banyak kayak gue, nanti scatter. Yang penting satu buku itu nggak dicampur sama yang lain-lain, dedikasiin buat satu buku. Iya, benar. Nah, kalau buat teman-teman yang abis ngedengerin ini nih, mau belajar lebih banyak tentang journaling atau mau cari inspirasi, tadi kan mungkin udah pernah sebut juga, bisa cek di Pinterest buat pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi nggak resource online yang lo suka nge-follow atau ngeliat di YouTube atau di mana buat ide-ide journaling? Oke, kalau journaling gue tuh lagi suka banget nge-follow beberapa accounts gitu ya, yang biasa ngebahas tentang well-being and journaling. Salah satunya adalah Mbak Raden Prisha, @Raden Prisha. Itu dia mungkin buat teman-teman yang sudah menjadi ibu juga bakal dapat insight banyak dari situ gitu kan. Jadi dia sering nunjukin cara dia menulis jurnal gitu. Nah, kemudian ada juga Kak Aulia Halimatusadiah atau @salsandila, itu dia juga bikin buku bareng Ayang Cempaka, judulnya Today I Am Grateful. Itu adalah buku yang buat journaling tuh dengan pertanyaan-pertanyaan prompt gitu. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman yang pengen nyobain journaling yang lebih ke kreatif scrapbook gitu ya, yang tambahin foto, gambar-gambar, visual segala macam, bisa gue suka banget nge-follow @skybambi. Itu dia lucu-lucu banget, dan nanti teman-teman bisa belanja langsung misalnya di toko-toko buku tuh untuk bahan-bahan journalingnya gitu. Dan ada juga kelas-kelas buat belajar scrapbook journaling itu di Planner Edik Indonesia. Jadi di situ mereka ngadain kelas-kelas buat teman-teman ikutin, dan ada yang mandu buat bikin jurnal kreatifnya gitu. Wow, makasih banget saran-sarannya, menarik ya, benar-benar ada dunia dan niche banget untuk journaling yang sampai ada kelas-kelasnya itu. Gue baru tahu loh, jadi gue semangat pengen nyoba gitu kapan di masa depan. Iya. Ada ntar cek aja Sam di situ. Oke, thank you banget. Mutia, sebelum kita selesai nih, mungkin ada kata-kata terakhir buat teman-teman yang mau journaling atau lagi pikirannya lagi riuh gitu. Mungkin kan sekarang lagi pandemi ya, jadi banyak di dalam rumah aja, dan semoga di dalam rumah aja, tapi kayak lebih merefleksikan diri jauh lebih banyak daripada waktu-waktu sebelumnya. Mungkin ada saran nggak buat teman-teman yang lagi ngedengerin? Oke, so buat teman-teman, dan itu buat catatan buat diri gue sendiri gitu kan. Jadi selalu make time buat diri kita tuh merasa tenang dan selalu utamain untuk nge-protect well-being kita ketika lagi benar-benar kondisinya lagi nggak enak banget gitu ya sekarang, dengan journaling gitu. Jadi di situ teman-teman bisa tetap merasa bisa tetap mindful ya, seperti yang kita purposin ya buat ngomong hari ini, dan yang jelas adalah bisa menjadikan pandemi ini ataupun kejadian saat ini gitu ya adalah suatu learning, suatu tempat teman-teman tuh bisa go back to ourselves gitu. Kasih, gue dengernya aja makin calm loh, jadi makin tenang. Gitu, so
Itu kalau dari gue, mungkin nanti next time kalau misalnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi soal journaling, atau misalnya gue bisa share-share tips journaling gue, nanti gue akan share ke lo dan teman-teman lainnya gitu. Oke. Buat teman-teman kalau mau nge-follow work dan karyanya Mutia, mereka bisa lewat mana nih? Oke, bisa lihat di Instagram aku aja. Aku kadang-kadang nge-post juga tentang journaling dan reflective talks gitu ya di Instagram aku @mutiaazura, maupun di blog aku di livebyazura.wordpress.com. Buat di blog aku juga sempat nulis juga kayak things that I learned gitu ya throughout my 23rd year tahun lalu gitu. Jadi teman-teman bisa baca juga di situ gitu. Dan buat teman-teman yang mau ngobrolin tentang nulis itself, aku kedepannya juga bakal bikin kelas-kelas nulis, mungkin yang lebih jualan gitu ya, yang buat promosi, yang buat konten segala macam. Teman-teman juga bisa ikutin, nanti bisa lihat di Instagram aku buat jadwal-jadwalnya kapan aja dan platformnya di mana aja gitu. Wow, keren banget, gue baru tahu ini, gue mau ikut. Sip, ditunggu ya. Nanti insya Allah ada di bulan November atau nggak Desember. Oke, amin. Semoga lancar ya. Makasih banyak Mutia buat waktunya untuk sharing hari ini. Buat teman-teman, terima kasih juga udah mendengarkan, udah menyimak dengan intensi baiknya, ingin to release your thought. Semoga journaling bisa menjadi salah satu platform untuk kalian release your thought dan juga menemukan your authentic self dan jadi lebih yes masa ini. Yes. Okay. Amin. Okay. Terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman yang ngerasa ada benefit dari dengerin podcast ini, bisa langsung di-follow aja podcastnya atau di-share juga ke teman-teman yang ngerasa mungkin ada manfaatnya buat mereka gitu. Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Namaste. Okay. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Sam. Thank you.